tugas manajemen, yaitu sistem pertandingan dengan cabur bola voli. Perkenalkan, saya Erwin Daningrum dengan NIM akhir 035. Saya Nerita Zarotul Lain Hidayah dengan NIM akhir 043. Saya Jantin Arawi dengan NIM akhir 54. Saya Fajar Gilang Rizkiawan dengan akhiran NIM 58. Saya Fawas Askan Berkenanin dengan akhiran NIM 68. Baik, untuk sistem pertandingan yang ada di bola voli itu ada, setahu kami ada 4. Yang pertama ada sistem gugur tunggal, yang kedua ada sistem setengah kompetisi, yang ketiga ada sistem gugur playoff, dan yang terakhir ada sistem gugur seeding. Oke, untuk yang pertama kita akan menjelaskan sistem gugur tunggal. Sistem gugur tunggal itu di mana sistem yang tim yang kalah akan langsung pulang dan yang tim menang akan melanjutkan pertandingan selanjutnya. Oke, untuk keterangannya di pertandingan ke 1, 2, 3, 4 klasifikasi pertama untuk melanjutkan ke pertandingan ke-5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya ada pertandingan yang ke-9 itu untuk semifinal pertama, dan yang pertandingan ke-10 ada semifinal kedua. Terus ada pertandingan ke-11. Pertandingan ke-11 itu perebutan antara juara 3 dan juara 4, dan yang terakhir ada final. Itu ya final untuk perebutan juara 1 dan 2. Selanjutnya yang kedua ada sistem setengah kompetisi. Mengapa dinamakan sistem setengah kompetisi? Karena sistem ini menggunakan 2 sistem kompetisi, yaitu sistem gugur dan sistem grup. Oke, ini untuk sistem grupnya seperti ini dan sistem gugurnya. Dan ini keterangan siapa pemenang dan siapa runner up dari antara grup A, grup B, grup C, dan grup D. Untuk keterangannya 12 tim dibagi 4 grup. Setiap grup ada 3 tim. Juara grup dan runner up di laga ini akan melanjutkan ke juara besar melalui sistem gugur. Oke, seperti itu saja. Selanjutnya ada sistem grup playoff. Di sini ada 4 grup, setiap grup ada 3 tim. Untuk tim peringkat 1 atau juara grup itu masuk ke winner bracket. Untuk peringkat 2 atau 3 masuk ke loser bracket atau playoff. Nah, untuk menentukan siapa yang berhak masuk ke final. Selanjutnya ada Gak apa-apa, langsung aja. Masuk ya? Yo. Masuk. Pertandingan selanjutnya pertandingan atau final antara pemenang winner bracket dan loser bracket untuk menentukan siapa yang berhak jadi juara. Untuk selanjutnya ada sistem gugur seeding. Gugur seeding ini di mana peserta terbaik atau unggulan ditempatkan pada posisi bye agar awal pertandingan tidak saling bertemu. Untuk ketentuan penetapan tim seeding itu berdasarkan pada prestasi, peringkat atau tuan rumah. Sekian untuk bagian sistem pertandingan. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan POC dari bola voli, pembelajaran PCOK, dan inovasi pada cabang olahraga bola voli. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Ijaz. Baik, yang pertama ada POC dan inovasi pembelajaran pada mata pelajaran bola voli. Baik, di sini kami mengambil kasus dari Wicaksono pada tahun 2024, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru PJOK di SMP Negeri 17 Semarang pada tanggal 31 Januari 2024, ditemukan bahwa proses pembelajaran bola voli di kelas 9 masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada hasil belajar teknik dasar, khususnya passing bawah. Kemudian partisipasi siswa dalam pembelajaran bola voli rendah, bahkan kurang dari 50% siswa mencapai AKM atau asesmen kompetensi minimum teknik passing bawah dan atas. Kemudian antusias siswa juga kurang, terutama siswi yang pasif karena takut cedera tangan. Kemudian sarana terbatas dan belum diterapkan metode student center. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil inovasi pembelajaran gabungan untuk pembelajaran gabungan berupa sport education model, kemudian teaching game for understand. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil inovasi pembelajaran. Dari kasus tersebut, kelompok kami mengambil inovasi pembelajaran berupa gabungan sport education model, teaching game for understanding, dan small side game 3 versus 3 atau 4 versus 4. Baik untuk planning, organisasi, aktivasi, dan hal lainnya. Pertama, planning mencakup analisis kebutuhan, yaitu penguasaan teknik passing bawah siswa masih rendah, kurang dari 50%
siswa mencapai AKM, antusias siswa rendah, dan siswi banyak yang tidak aktif. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menguasai teknik dasar passing bawah dan atas, siswa aktif dalam pembelajaran bola voli, kemudian siswa memiliki sikap sportivitas, kerjasama tim, dan percaya diri. Selanjutnya menentukan strategi pembelajaran, yaitu yang sudah disebutkan tadi, gabungan dari sport, education model, teaching game for understanding, dan small side game untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan kontak bola lebih sering. Nah, seperti bola voli 12 atau 15 buah, kemudian lapangan voli sekolah, net, JSN tim, papan skor mini, peluit, dan stopwatch. Selanjutnya instrumen penilaian dan asesmen berupa rubrik teknik passing atas dan bawah, checklist partisipasi dan sikap, kemudian kuis taktik sederhana. Terakhir refleksi siswa. Dan yang terakhir indikator keberhasilan, yaitu 70% siswa mampu melakukan passing dengan benar, kurang lebih 80% siswa hadir aktif, dan 25% siswa mengalami peningkatan skor passing rata-rata atau mencapai skor AKM. Selanjutnya ada organisasi itu ada dua peran, ada guru PJOK dan mahasiswa. Guru PJOK itu sebagai koordinator dari keseluruhan, seperti mengajar, terus jadi masih bisa, terus jadi pelatih di sekolah juga bisa. Terus ada yang kedua itu peran siswa sebagai kapten, wasit, pencatat skor, dan pelatih tim. Ini dicampur cowok sama cewek biar seimbang gitu mainnya, biar kayak sama-sama paham. Terus penjadwalan minggu pertama dan kedua fokus teknik dasar, passing bawah dan atas. Minggu ketiga ada small seated game dan penerapan teknik dasar. Yang ketiga yaitu minggu keempat ada mini turnamen antar tim dan evaluasi akhir. Ini ada fasilitas dan logistik, memastikan semua peralatan tersedia, lapangan bersih dan aman, bola telah dicek kondisi, kayak bola sebesar keluar tim. Ini juga oleh guru yang bertujuan untuk pembelajaran minggu ini melakukan pemanasan dinamis bersama seluruh siswa. Pembelajaran inti dari aktivitas ini adalah dokumentasi teknik oleh guru, yaitu passing bawah dan passing atas, latihan berpasangan dan kelompok, latihan passing bawah dan berpasangan 10 kali tanpa bola jatuh, lalu 15 kali kombinasi, gaya kombinasi passing bawah dan passing atas. Latihan passing atas kelompok itu dibagi menjadi setiap kelompok ada 4 orang, acak beroper sampai 20 kali. Ada lagi small seated game, yaitu 3 versus 3 di setengah lapangan antara aturan sederhana, rally hingga 5 poin. Teknik game for understanding atau TGFU, diskusi cepat setelah game. Siswa didorong menjawab kenapa bola sulit dikontrol, bagaimana sih posisi tangan dan lengan untuk passing. Sam, peran siswa sebagai kapten, wasit, pencatat skor, dan mengamat teknik tim sendiri. Dan penutup yaitu refleksi singkat, setiap tim menyebutkan satu kelebihan dan satu hal yang harus diperbaiki minggu depan. Guru memberi umpan balik positif dan pendinginan. Terus yang terakhir motivasi dan dukungan. Guru memberikan apresiasi untuk tim yang paling aktif dan menunjuk peningkatan. Jadi di sini tuh kayak guru memberi dukungan jika siswanya belum bisa. Berarti kita harus masuk plot biar siswa itu ada semangat untuk belajar bermain bola voli, yaitu teknik dasar seperti passing bawah, passing atas, dan permainan yang sederhana yang kayak tadi dijelaskan, yaitu small sided game yang juga di di setengah lapangan. Sudah. Jadi saya akan menjelaskan kontroi kayak perform indikator atau partisipasi teknik refleksi skor mini turnamen. Dan juga ada progres step mingguan, evaluasi proses pasca, rekomendasi MID atau alat. Penilaian berbasis rubrik. Sini ada komponen yaitu keterampilan teknik, indikatornya passing, service, kontrol bola, dan skalanya 1-4. Dan juga ada sikap, sportivitas, disiplin, kerjasama, skalanya masih sama 1-4. Dan ada komponen partisipasi, indikatornya keaktifan, skalanya 1-4. Dan juga ada pengetahuan, indikatornya pemahaman prinsip permainan, skalanya sama 1-4 semua. Maka kita akan mitigasinya yaitu body system atau
atau coaching positif. Ya. Oh, kan. Di sini kita juga menyediakan Ya, wis. dan juga ada manajemen resiko dan inklusi. Resikonya cedera tangan, mitigasinya kita menggunakan bola soft atau lembut. Dan juga ada lagi resikonya ada malu dan takut gagal. Kita mitigasinya yaitu body system dan coaching positif. Resiko cuaca atau hujan, mitigasinya ganti ke aula atau yang pertama kita harus memodifikasi ukuran lapangan. Yang kedua, tempo latihan lebih lambat. Ada tempo latihan lebih lambat. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak ABK dan anak yang normal. Yang ketiga, ada apresiasi. Jadi kita harus mengapresiasi anak ABK bagaimanapun proses belajarnya. Terus selanjutnya di sini ada jurnal map 4 minggu baris horizontal bawah. Minggu pertama kita fokus kepada teknik dasar, kegiatannya seperti drill, passing bawah dan atas. Di sini ada output barreling data. Kita berarti harus mendata perkembangan anak-anak yang sudah bisa passing bawah dan passing atas, itu kita harus data. Terus minggu kedua ada fokus ke teknik dasar TGFU yang bisa disebut teaching game for understanding. Outputnya peningkatan kontrol bola. Menggunakan 3x3 rotasi peran small education model. Outputnya kepercayaan diri naik. Jadi Ini adalah bagian C, inovasi pada cabang olahraga bola voli. Di sini ada yang pertama adalah problem framing. Kita mengambil kasus dari PLC yang pertama, yaitu berdasarkan informasi pembelajaran bola voli di SMP Negeri 12 Semarang pada 31 Januari 2024 yang dilakukan oleh Wicaksono, ditemukan bahwa partisipasi siswi putri rendah karena takut tangan sakit ketika melakukan passing karena bolanya keras, sehingga lebih memilih duduk di pinggir lapangan. Kemudian keterbatasan fasilitas, bola standar terlalu berat dan keras untuk pemula. Nah, akan namanya yaitu ketidaknyamanan fisik menimbulkan kecemasan dan menghambat proses belajar teknik dasar. Oleh karena itu, dari kelompok kami yaitu menciptakan produk inovasi berupa soft touch volleyball, yaitu bola voli modifikasi berbahan evafoam komposit dengan outer layer tekstil lembut yang dapat mengurangi resiko memar dan rasa sakit saat menerima bola. Kemudian lebih ringan, kurang lebih 210 sampai 220 gram standar untuk pemula. Kemudian pantulan stabil sesuai standar latihan. Nah, why this? Kenapa kita ngambil inovasi ini? Karena masalah utama bukan hanya teknik, tetapi ketakutan fisik dan mental yang menurunkan partisipasi siswa. Why now? Menurut penelitian oleh Pickware dan teman-temannya tahun 2025 menyatakan bahwa modifikasi peralatan meningkatkan kontrol teknik dan keterlibatan dalam pembelajaran keterampilan. Kemudian penelitian oleh Broken dan teman-temannya tahun 2020 yang menyatakan bahwa modifikasi alat meningkatkan variasi gerak dan mempercepat penguasaan keterampilan. Oleh karena itu, modifikasi alat seperti bola voli berbahan evafoam komposit dengan outer layer tekstil lembut relevan diterapkan untuk meningkatkan performa passing bawah maupun passing. Ada ruang POC dalam 12-16 minggu inovasi. Minggu pertama sampai minggu kedua itu ada sosialisasi dan pengenalan dari inovasi yang kami buat, yaitu soft touch volleyball dan pretest passing. Kayak siswa disuruh mencoba passing menggunakan bola yang telah kami inovasi, apakah sudah bisa mengurangi risiko memar dan rasa sakit saat menerima bola. Terus targetnya yaitu penerimaan alat baru, yaitu yang tadi ya soft touch volleyball itu yang bolanya itu lebih lembut daripada bola sebelumnya atau bola voli yang asli. Indikatornya yaitu ampere motivasi dan tes teknik di awal. Terus selanjutnya ada minggu ke-3 sampai ke-6, yaitu latihan teknik dasar, yaitu passing bawah dan passing atas menggunakan bola yang telah kami inovasi, yaitu soft touch volleyball. Targetnya untuk menguasai gerak yang aman dan nyaman bagi siswa maupun siswi kelas 9 SMP tadi. Terus indikatornya adalah rubrik performa passing. Yang ketiga ada minggu ke-7 sampai 10.
yaitu menggunakan Smart Side Game 3 versi 3 atau 4 versi 4. Ini permainan yang masih kecil ya, kayak masih menggunakan bola yang tadi yang soft touch, terus menggunakan lapangan setengah lapangan karena 3 versus 3 atau 4 versus 4. Targetnya itu kontak bola tinggi. Indikatornya observasi, teknik, komunikasi, dan Cintaku mbak ya sambun lena nasu. Ya. jadi ini indikatornya yaitu observasi, taktik dan komunikasi emosional ini. Terus minggu ke-11 dan sampai 14 yaitu mini session atau peran wasit dan kapten dan pelatih. Itu targetnya agar bisa jalannya pertandingan, kayak wasit biar bisa menjalani pertandingan. Ada kapten kayak bikin sampai 14 ada kegiatan mini session yaitu peran wasit, kapten dan pelatih. Di sini targetnya itu agar semua siswa itu bisa berperan dalam permainan ini, bisa jadi wasit maupun jadi kapten atau jadi pelatih. Nah, terus indikatornya itu agar jadi kalau ada pelatih itu ada latihan dan kedisiplinan dari siswa untuk hadir dalam pembelajaran bola voli. Ya, ke-15 sampai 16 yaitu mini turnamen atau soft touch volleyball cup dan post test. Di sini targetnya yaitu evaluasi hasil pembelajaran, yaitu keberhasilan dari penggunaan bola soft touch volleyball. Nah, indikatornya adalah perbandingan prapaskah dan terefleksi siswa. Jadi di sini ada perbandingan antara bola voli yang biasa sama bola voli yang sudah dimodifikasi. Terus estimasi biaya. Komponennya yaitu pembuatan 12 bola STV, yaitu perkiraan dari 600 sampai 720 ribu saja. Material EVA-foam, lapis kain, dan lem industri. Ya, perkiraannya 350 ribu saja. Terus ada demonstrasi dan workshop dulu. Itu ada perkiraannya 100 ribu. Terus yang terakhir evaluasi dan skalabilitas. Kriteria keberhasilan yaitu 80 siswa terlibat aktif. Terus ketuntasan teknik meningkat minimal 25% dari pemakaian bola yang sudah diinovasi. Partisipasi siswi meningkat signifikan karena tadi ada keluhan tangannya sakit ya. Terus diganti bola yang inovasi, jadi siswi bersemangat untuk pembelajaran bola voli karena tangannya sudah tidak sakit dan tidak memar. Di sini ada rencana pengembangan, ada replikasi soft touch volleyball untuk kelas 7 sampai kelas 8 karena ini tadi baru dicoba di kelas 9. Jadi guru di sana juga ingin mencoba di kelas 7 sampai 8. Terus produksi massa lewat kerjasama OSIS atau UMKM sekolah. Jadi bolanya itu besok bisa diperbanyak. Kan awalnya perkiraan 12 bulan. Jadi kalau misal program yang pertama udah terlaksana, kayak udah dicoba di kelas 7 sampai 8 itu bisa ditambah jumlah bulannya karena dari harganya juga sangat terjangkau. Terus yang terakhir ada kompetisi internal khusus pemula. Jadi ini ada kayak turnamen kecil-kecilan tapi pakai bola ini, jadi di tangan nggak sakit. Terus bisa semisal kita servis atas itu udah bisa soalnya tinggal empuk gitu. Terus